Saya berharap sama pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Semarang ini, monggo bisa bareng-bareng aktif, ya. Karena di FKPP ini termasuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Basnas itu memang kita sudah MOU nanti ketika pondok pesantren akan istilahnya membutuhkan fasilitas apapun itu kok ke Basnas, ya mau tidak mau harus FKPP ini dulu. Bukan kok kita mau memonopoli, tidak, tapi bagaimana caranya kita pun juga harus punya penilaian ke pondok-pondok. Oh, pondok ini aktif, oh pondok ini aktif, oh pondok ini ketika FKPP ada acara, ada kegiatan selalu support. Kan gitu. Nah, seperti ini kan bisa kita buat pijakan juga. Jadi jangan kok pondok tidak pernah aktif sama sekali, tidak pernah kelihatan, tapi ketika ada program lagi ngetok kan gitu. Nah, itu yang kalau bisa kita hindari aja lah. Karena jadi harapan kami itu tidak ada lagi nanti kasus yang ada di Kota Semarang. Di salah satu pondok pesantren Kota Semarang ini terinfeksi, ya, terinfeksi di dalam kegiatan-kegiatan radikalisme. Amin. Itu harapan kami jangan sampai ada. Insya Allah. Ya, karena satu pondok nanti akan ada ketahuan melakukan seperti itu, akhirnya efeknya pondok pesantren yang lainnya pun juga akan kena imbasnya. Kayak pondok di Semarang loh. Semarang ono teroris ya, iyo, malah ndak enak semua. Nanti lama-lama. Iya. Dan makanya FKPP ini kan hadir di sini. Itu salah satunya membentengi itu. Terus kemudian ada kasus yang di tahun 2023 kalau tidak salah, itu kemarin ada yang ngaku-ngaku seorang kiai itu, ngaku-ngaku itu pondok pesantren, ternyata malah istilahnya melakukan pencabulan dan lain-lain. Nauzubillah, kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat santri mengabdi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kembali bersama kita di channel sahabat santri mengabdi. Kali ini programnya adalah bersama tokoh. Jadi kita akan menyelami bagaimana perjuangan, hikmah, kisah-kisah, ya. Dan pada hari ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu. Beliau Bapak Haji Samsudin Eshum MPDI. Sebagai Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Semarang. Jadi beliau menaungi seluruh Kota Semarang, ya. Jadi nanti kira-kira apa yang sebenarnya tujuan dan lain sebagainya, mari kita ngobrol-ngobrol santai bersama beliau. Beliau itu panggilannya kalau di kalangan pondok pesantren itu Gusam. Jadi biar lebih akrab, lebih enak. Jadi kita panggil Gusam saja. Assalamualaikum Gusam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Niki Gusam sudah meluangkan waktunya di berbagai kesibukan yang ada Niki. Jadi menyempatkan hadirlah di channel kita. Mudah-mudahan berkahan bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Amin. Niki sebagian dari pemirsa-pemirsa kita ini kan ada yang sudah mengenal Gusam, ada yang belum. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang profil Gusam nih. Ya,
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada kami. Ya, alhamdulillah lah kita bisa berkunjung, bisa juga ikut apa ini di syuting-syuting seperti ini. Ini kan bagi saya luar biasa. Alhamdulillah. Profil saya itu dilahirkan di kota Semarang, di Semarang sini sendiri. Kebetulan ada di pelosok ya, di Semarang tapi bagian pojok wetan. Mana nih Kak? Ya di Kelurahan Karangroto, di Genuk, tepatnya di Karangroto. Kebetulan di rumah itu juga ada lembaga pendidikan Islam, yaitu Hidayatus Suban. Masya Allah, Ya, Masya Allah. di situ pun juga di yayasan itu terdiri ada beberapa lembaga, mulai dari RA, MI, MTS, MA, SMK, dan juga pondok pesantren. Jadi profil saya seperti itu, sejak lahir juga sudah dibesarkan di dunia pesantren. Masya Allah, Masya Allah. Jadi, Masya Allah ternyata Gus Sam ini juga sama-sama menaungi pondok dan juga sekolah-sekolah formal berarti. Ya, alhamdulillah, walaupun tidak secara langsung saya yang harus jadi praktisi di dalamnya. Cuman kan masuk di dalam jajaran kepengurusan di yayasan itu ada nama saya. Alhamdulillah, luar biasa nih. Saya mondok itu dulu di banyak tempat tapi tidak sampai khatam semua. Ini luar biasa ini, luar biasa. Jadi berkahnya banyak nih kita di berbagai para masyayikh. Ya mungkin yang akhirnya bisa saya ambil di situ. Jadi saya bisa mempelajari dan menirukan dari masyayikh yang ada di sana. Walaupun secara keilmuan tidak sampai tamat itu tidak ya. Khatam itu tidak. Niki tawadu niki. Aslinya khatam niki, tapi nopo mencoba untuk mencari keberkahan dari para masyayikh. Semoga aja semuanya ada berkah. Amin. Tentu dari banyaknya pondok pesantren yang Gus Sam ini tempati, jelas problematika yang terjadi itu banyak sekali. Perjuangan, mungkin kesedihan, kebahagiaan. Ini bisa Gus Sam sampaikan di sini karena kebanyakan ini para pemirsa ini memang santri. Jadi biar motivasi bagaimana seorang Gus Sam ini bisa melanglang buana itu di berbagai pondok. Jadi biar jadi motivasi untuk santri-santri yang setia menemani kita ini. Gini, pada dasarnya santri itu kan ada kata santri itu karena ada kiai. Ya. Jadi santri ini ada itu karena ada kiai. Santri mau ditaruh dimanapun, santri mau lari kemanapun, tidak akan dia jadi santri ketika tidak ada kiai. Ya. Kalau menurut saya pribadi, saya bisa mengkultuskan diri saya sebagai seorang santri. Tapi apakah, ya ini pertanyaannya, apakah kita punya kiai? Ya, karena kan banyak sekarang itu orang pada ngaku-ngaku aku di santri. Apalagi dengan adanya hari santri. Dengan adanya hari santri ini kan semuanya ketika perayaan hari santri itu semuanya ngomong santri kan gitu. Padahal mereka kiainya itu siapa kan gitu. Kita ngomong santri ada enggak kiainya? Kalau enggak ada kiai kan enggak ada santri. Begitupun sebaliknya, enggak ada santri ya enggak ada kiai gitu. Kan gitu. Jadi perjuangan seorang santri itu yang pasti kegigihan dalam mendapatkan sesuatu itu harus. Tapi harus kita ingat semua, kalau santri itu tidak boleh menomorduakan yang namanya adab akhlak. Ya. Santri mau sepintar apapun, mau ngajinya sampai tingkatan yang paling atas, kitab semuanya sudah dikaji semua, tapi ketika akhlaknya, adabnya itu kurang, di masyarakat mau jadi apa? Karena yang diharapkan dari masyarakat itu ketika santri pulang dari pondok,
jarang masyarakat terus menanyakan, kamu ngaji sudah khatam apa? Kamu alfiah sudah khatam? Itu jarang. Ini masyarakat umum loh. Kecuali kalau masyarakat sama-sama masyarakat pesantren, mungkin paham. Tidak ada. Tapi yang masyarakat lihat pada santri yang sudah pulang ke rumah, sudah boyong istilahnya ya, itu pasti yang dilihat kan kiprahnya dia di masyarakat. Ketika sama sesama itu bagaimana? Ketika sesama kita kumpul-kumpul sama orang yang lebih dewasa daripada kita, akhlaknya bagaimana? Ini yang justru akan mengangkat ruhnya seorang santri, itu akan terangkat derajatnya ya di situ. Tapi kalau santri tidak punya akhlak, tidak punya etika, ya sama saja lah. Kalau saya dulu memang orang tua saya itu pengennya ya bagaimanapun juga anak saya harus ada di pondok. Karena senakal apapun, ketika orang itu ada di pondok pasti tetap akan terkontrol. Nah ini yang menarik ini. Pasti tetap akan terkontrol. Beda dengan orang yang ada di rumah. Walaupun ditunggui sama orang tuanya, kedua orang tuanya, itu kontrolnya pasti akan berkurang. Orang tua ngontrol anaknya itu sampai batas mana? Karena orang tua punya kewajiban untuk bekerja, untuk mencarikan sesuatu yang bisa dimakan, sesuatu yang untuk membahagiakan anak istrinya di rumah itu apa, kan gitu. Pasti waktu orang tua untuk anaknya juga sangat timid, sangat terbatas banget. Jadi yang paling aman ya di pondok. Kalaupun toh di pondok tidak bareng sama kiainya, terus di situ kan ada pengurusnya, ada murabinya yang menunggu setiap saat, ngabsen, saking sholat diabsen kan gitu, sholat diabsen, ngaji diabsen, jadi kok si A Samsudin rakyat tok neng dia gitu, nanti ada pengurus yang akan menindaklanjuti. Nah, seperti itulah dunia santri yang memang mau tidak mau, kalau masyarakat luas ini ingin punya anak yang bisa berkarakter akhlakul karimah, itu ya hanya ada satu pilihan, ya di pesantren. Di rumah saya yakin tidak akan bisa membentuk anak yang punya karakter akhlakul karimah, dan juga jauh saya kira dari yang namanya soleh-soleh. Berarti intinya kegigihan niat, jika nopo, dan terpenting dari perjuangan sebagai santri satu berarti adalah meningkatkan dan menanamkan akhlakul karimah. Itu berarti. Jadi ruh itu yang sekarang sudah mulai pudar. Sekarang sudah mulai pudar. Jadi saya itu pergi ke pondok, ketika melihat di situ, yang saya lihat itu pertama bukan kajiannya, bukan santri itu mengaji apa, santri itu bisa menghafal berapa juz, itu tidak pernah. Terus terang saja yang saya lihat pertama, etika santrinya itu seperti apa. Pasti kelihatan ya. Iya. Ketika menyambut tamu seperti apa. Ya contoh di sini tadi saya sangat senang sekali. Ketika saya datang itu langsung disambut santri. Alhamdulillah. Ya, disambut santri. Wonten kersa napa kan lho. Karena tidak kenal kan. Terus akhirnya dicarikan parkiran. Kita disambut dengan senyum, dengan ramah, diajak ngobrol komunikatif. Ya, santri-santri yang seperti inilah yang saat ini memang jarang ada di pondok-pondok yang lainnya. Semoga aja harapan kita nanti kita bisa kembali lagi seperti itu. Amin. Mudah-mudahan setelah para pemirsa melihat yang Gus Sam sampaikan ini bisa mengembalikan ruh-ruh santri,
Karena dari tadi yang saya ambil poin yang paling keren menurut saya, bahwa apapun, dimanapun kita mondok, berapa lama pun kita pondok, bukan kita, bukan hafalan atau apa, tapi yang penting yang harus ditanamkan dalam diri kita adalah akhlak. Karena jika kita pulang ke masyarakat, bukan yang ditanyakan gelar dan sebagainya, tapi yang dilihat adalah bagaimana dia bersikap bersama masyarakat. Itu ya Gus? Ya. Nah itu yang nanti mudah-mudahan mampu menggugah para pemirsa yang setia ya bersama sahabat santri mengabdi ini untuk terus meningkatkan. Apalagi sekarang kita tahu bahwa pengkikisan akhlak itu sudah mulai merajalela nih gitu. Padahal seperti yang kita tahu, kalau adab akhlak itu ada di atas dari segalanya. Wong pinter tapi akhlaknya kosong. Nah, memang akhlak ini yang paling utama, yang harus, bukan kok berarti berarti santri ora usah ngaji. Berarti santri tidak boleh belajar yang lainnya. Enggak. Justru dengan pemahaman kita pada kitab-kitab kuning, dengan kitab-kitab salaf, dengan pemaknaan atau penafsiran Al-Quran, santri itu semakin pintar pasti akan semakin merunduk. Kalau filosofinya apa, padi itu. Orang semakin bersih pasti akan semakin merunduk, tidak malah semakin dangak. Kalau orang semakin pintar semakin dangak, ini berarti ada yang salah. Mungkin pada sisi psikologinya atau sisi apanya lah ya. Yang pasti orang semakin pintar kok semakin dangak, ini berarti ada yang salah dalam proses pembelajarannya. Kepintarannya semu berarti. Jadi lebih baik kalau masyarakat puas melihat orang seperti itu, kan lebih baik uang bodoh tapi akhlaknya apa? Daripada wong pinter orang duwe akhlak, malah minteri koncone. Niku yang bahaya sih lian kan seperti itu. Niki banyak sekali hikmah dari Gus Sam ini. Kita ini kan Gus Sam ini sebagai ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Sebenarnya kita langsung masuk ke ini aja, ke materi kita, jadi lebih mengenal perjuangan atau kiprah Gus Sam ini di forum komunikasi ini. Sebenarnya tujuan dibangunnya ini itu program-programnya apa saja Gus? Gini, Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Jadi organisasi ini memang organ yang menaungi semua pondok pesantren yang ada di Kota Semarang. Ya, programnya banyak sekali programnya, Mas. Programnya itu banyak, yang ketika kita ambil benang merahnya, semua program itu semuanya akan mengarahkan pada pondok pesantren itu bagaimana bisa berkembang dan juga membantengi dari radikalisme, karena di negara kita kan sekarang baru banyak pondok-pondok itu yang alirannya aliran bias, gimana ya kalau kita ngomong itu agak radikal. Ya. Ini mencoba kita bentengi, itu salah satunya. Terus kemudian kita juga mendampingi dalam proses perizinan pondok pesantren, bagaimana pondok pesantren ini layak atau tidak. Ketika dikeluarkan perizinan seperti ini nanti menimbulkan resiko seperti apa, apakah resiko negatif atau positif. Itu salah satu peranan dari FKPP. Terus untuk melakukan pembinaan kepada untuk sementara ini jangkauan kita itu biasanya ketika kita punya program yang namanya pembinaan, punya kegiatan itu, selama ini yang hadir kan kalau saya lihat itu pengurusnya atau gus-gusnya. Ya terus terang kita juga pengennya itu sekali-kali yang rawuh para pengasuhnya. Cuman ya ini salah satu bentuk dari takdim saya
kepada para pengasuh-pengasuh pondok pesantren mau mengirim surat saja tidak berani. Mosok kiai tak undang kan gitu. Ini cek cah nom, cek cilik kok. Gitu. Jadi akhirnya yang datang ya para pengurus-pengurus dan juga kadang gus-gusnya yang datang. Padahal pembinaan-pembinaan seperti ini sebenarnya penting banget. Ya. Seperti program yang sudah kita lakukan di tahun 2024 kemarin, itu kita punya gebrakan yang namanya santri planner itu. Santri planner yang memang dari dulu tidak pernah digagas sama sekali. Tujuannya apa? Ketika santri sudah keluar dari pondok pesantren, artinya sudah jadi alumni, itu mempunyai bekal berwirausaha. Ya. Kalau selama ini terkenal santri itu ya isone cuman ngaji, isone tahlilan, isone ya nyuwun sewu ini ya. Bahasa yang sering kita guyon itu kan dodolan suara kan itu. Ini mencoba kita kikis ya, biar masyarakat itu juga bisa mengetahui kalau santri itu opo-opo iso. Ya. Santri opo-opo kudu iso. Ora cuman ngaji, ora cuman tahlil, ora cuman apa nyuwuk ya istilahnya nyuwuk. Dungoni. Terus gawe mantra-mantra. Tidak seperti itu santri. Ya. Jadi ada beberapa anggapan juga masyarakat itu takut kalau untuk mantu ya mendapatkan menantu kok seorang santri takut. Wah, anakku tak pakani opo. Nah, saya aja seorang santri. Ya, gitu. Saya iso dadi PNS kan. Ya, ini bukan menyombongkan diri ndak loh. Ya. Nah, ini produk santri. Santri juga ada yang bisa jadi presiden. Gus Dur. Walaupun baru satu. Yang lainnya kan akhirnya sekarang juga semuanya santri. Kan itu. Santri. Nah, dengan program santri planner ini alhamdulillah kemarin kita bisa karena ini sifatnya seleksi ya. Jadi kita tidak mungkin bisa memberikan 310 pondok pesantren ini dengan fasilitas modal, terus kemudian kita adakan pelatihan dengan jumlah pondok seperti itu, kita tidak punya anggaran. Jadi akhirnya kita seleksi mulai dari proposal, terus kemudian kita kerjasama dengan Basnas Kota Semarang, dengan Basnas karena mereka yang punya uang. Kita kan pelaksana. Ya, Basnas, kita komunikasi sama Mas Ketua Basnas, terus kemudian oke, ini semua kita ambil alih. Artinya diambil alih itu dari pembiayaannya, konsep dan lain-lain semuanya dari FKPP. Sampai akhirnya terpilihlah 5 pondok pesantren yang jadi pilot project kita. Jadi 5 pondok pesantren ini kemarin kita kasih modal semua untuk usaha dan nanti tetap akan kita pantau perkembangannya. Kalau kok melemah ya berarti harus kita hidupkan lagi, kita kasih power lagi biar bisa bergerak lagi untuk bertumbuh. Kalau bisa kan harapannya dari modal katakanlah besarannya 20 juta, tahun yang akan datang bisa laporan, oh hasil dari usaha kemarin jadi 40 juta. Kan gitu, itu harapannya. Nah, untuk yang 2025 ini nanti alhamdulillah sore kemarin kita sudah MOU dengan Basnas lagi, karena untuk FKPP memang belum terfasilitasi dari pemerintah daerah. Harapan kita nanti di pemerintah daerah yang baru ini akan bisa diakomodir. Amin. Ya, harapan kita. Semoga saja. Apalagi yang jadi ini wakil wali kotanya itu kan juga pembina FKPP. Pembina. Mudah-mudahan masih jadi sekda. Jadi nanti harapan kita ini akan kita masukkan lagi. Jadi di MOU itu nanti kita juga akan mengadakan sejenis pelatihan yang nanti pada langsung ke aplikasinya. Ke aplikasinya berarti. Contoh di pondok sini
di Darul Ilmi ini ada koperasi. Koperasi, Kemarin saya juga sempat lihat itu di TikTok itu. Pak Yai. Apa itu ada mie apa itu bungkusnya masih segelan tapi isinya enggak ada. Saya lihat itu. Nah, itu mungkin dengan adanya koperasi seperti ini nanti bisa kita kembangkan. Kita kembangkan nanti dengan jumlah permodalan seandainya untuk saat ini baru punya katakanlah 1 juta. Oke, nanti dengan kerjasama dengan FKPP dan Basnas, tentunya Kementerian Agama juga nanti akan ikut andil di situ. Itu nanti akan jadi binaan. Binaan nanti kita tambahi modal, entah nanti yang bisa kita cairkan besarannya 10 atau 15 atau 20. Yang pasti untuk modal itu lebih banyak lebih baik gitu. Iya, betul. Tapi kan tidak mungkin untuk satu pondok pesantren, karena kita juga harus memberikan ke pondok-pondok yang lainnya. Itu akan saja nanti tidak hanya Basnas saja yang akan mensupport FKPP. Amin. Mungkin dari instansi atau dinas-dinas yang lainnya bisa mensupport. Karena pada saat ini di tahun-tahun ini pondok pesantren itu sangat seksi. Ya, jadi dilirik oleh banyak orang, banyak kementerian yang mereka semuanya akan merangkul ke pesantren semua. Apalagi dengan programnya Pak Menteri Agama yang sekarang ini, dia disambutannya waktu itu kan ingin mengembalikan pondok pesantren seperti dulu lagi, gitu. Jadi dulu itu tidak ada universitas. Adanya pondok pesantren. Tidak tahu nanti modelnya seperti apa, apakah universitas-universitas Islam akan dikembalikan metode pembelajarannya seperti pondok pesantren atau bagaimana, itu masih dirumuskan di tingkatannya wong pinter-pinter. Kalau dewe kan kawula. Untuk program yang familiar ini di pemerintahan baru ini kan ada makan siang gratis. Kalau yang saya tahu kan kontribusinya khusus untuk sekolah formal. Sebenarnya apakah pondok pesantren juga kedepannya akan mendapatkan makan siang gratis nih, Gus? Sejauh yang saya tahu, ini nanti juga akan ke pondok pesantren juga. Karena bagaimanapun juga pondok pesantren itu yang namanya santri itu juga warga negara Indonesia. Jadi mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama. Kenapa kok harus ditinggalkan? Dan alhamdulillah kemarin dari Kementerian Agama sudah melakukan pendataan juga. Pendataan, jadi di pondok ini ada berapa jumlah santri, pondok ini ada berapa jumlah santri, itu nanti kan akan kita akomodir semua. Alhamdulillah. Entah nanti kita ngambilnya dari jalur mana, yang pasti ya FKPP juga pun akan nanti ikut andil di situ untuk istilahnya memperjuangkan biar pondok-pondok pesantren itu semuanya bisa terkawal. Amin. Ya mohon doa restunya saja lah. Amin. Mudah-mudahan ini berjalan lancar, segera realisasi agar banyak santri-santri yang juga merasakan manfaatnya dari program yang luar biasa ini. Cuman yang jadi catatan yang gini, karena program itu 1 orang 1 kali makan kan gitu. 1 orang 1 kali makan untuk hari itu. Oh Gus, ini kan mumpung Gus Sam mampir di channel kita ini, dan juga Gus Sam kan kita minta untuk membahas tentang FKPP. Mungkin Gus Sam bisa memberikan himbauan lah kepada para pengasuh pondok pesantren. Ya, jadi untuk sama-sama memberikan bantuan. Ya, jadi pengurus FKPP lancar, pondok juga lancar. Monggo Gus. Himbauan yang ingin Gus sampaikan. Kalau himbauan kayaknya kok terlalu gimana gitu rasanya. Ya itu tadi cah cilik kok mau menghimbau para kiai. Jadi ya kalau harapan kita harapan aja ya. Harapan. Tidak himbauan. Kalau ngomong himbauan, itu kecuali kalau ya
Harapan Ya, harapan dari saya, harapan kami FKPP di kepengurusan ini ya mudah-mudahan bisa berlanjut terus lah. Amin, amin, amin. Tidak hanya di kepengurusan sekali ini, karena FKPP ini sebenarnya kan sudah ada dari dulu. Tahun berapa nih Gus? Sekitar tahun 90-an. 90-an itu sudah ada. Cuman kan selama ini vakum dan memang program-programnya, jangankan program, pengurusnya aja ketika diajak jalan sulit. Nah ini alhamdulillah dengan kepengurusan yang sekarang bisa lumayan aktif lah, lumayan aktif, dan program-program kegiatannya juga sudah mulai kelihatan. Alhamdulillah. Itu memang butuh perjuangan, benar-benar perjuangan, dan ini saya berharap sama pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Semarang ini, monggo bisa bareng-bareng aktif, ya. Karena di FKPP ini termasuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Basnas itu memang kita sudah MOU, nanti ketika pondok pesantren akan istilahnya membutuhkan fasilitas apapun itu kok ke Basnas, ya mau tidak mau harus FKPP ini dulu. Bukan kok kita mau memonopoli, tidak, tapi bagaimana caranya kita pun juga harus punya penilaian ke pondok-pondok. Oh pondok ini aktif, oh pondok ini aktif, oh pondok ini ketika FKPP ada acara, ada kegiatan selalu support. Kan gitu. Nah seperti ini kan bisa kita buat pijakan juga. Jadi jangan kok pondok tidak pernah aktif sama sekali, tidak pernah kelihatan, tapi ketika ada program lagi ngetok kan gitu. Nah itu yang kalau bisa kita hindari aja lah, karena ya kami di kepengurusan ini FKPP ini memang masih seumur jagung ya, masih seumur jagung, dan memang dari pengurus FKPP semuanya itu sudah bertekad, dan juga ketika pelantikan saya pun saya juga sudah menyampaikan saya tidak akan menjadikan pondok-pondok pesantren itu sebagai istilahnya pijakan untuk menuju ke suatu titik ya, ke suatu angan-angan atau tidak. Tapi kami dilantik di sini hanya sebagai pengurus, dan itu artinya kami sebagai pelayan pondok pesantren yang ada di Kota Semarang. Hanya pelayan, ya. Jadi tidak ada istilah koyok iya ngetren, itu tidak ada lah, pelayan kok kan gitu. Kita cuma sebatas pelayan, dan keinginan kami untuk melayani para kiai, pondok pesantren ini, bagaimana biar pondok pesantren yang ada di Kota Semarang ini bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin. Itu harapan kami. Jadi harapannya sama-sama berjuang bersama, untuk aktif dalam setiap program, dalam setiap informasi yang mungkin disampaikan melalui media online itu kan. Harapannya seperti itu. Karena untuk saat ini memang program banyak dengan yang lewat PD Pontren itu melalui Kesbangpol. Ya karena ini memang perlu penanaman ideologi keindonesiaan kan? Ideologi nasionalisme itu memang harus ditanamkan. Jadi harapan kami itu tidak ada lagi nanti kasus yang ada di Kota Semarang. Di salah satu pondok pesantren Kota Semarang ini terinfeksi di dalam kegiatan radikalisme. Amin. Itu harapan kami jangan sampai ada. Insya Allah. Karena satu pondok nanti akan ada ketahuan melakukan seperti itu, akhirnya efeknya pondok pesantren yang lainnya pun juga akan kena imbasnya. Kayak pondok di Semarang loh. Semarang ono teroris ya, malah ndak enak semua. Nanti lama-lama. Iya. Dan makanya FKPP ini kan hadir di sini. Itu salah satunya membentengi itu.
Terus kemudian ada kasus yang di tahun 2023 kalau tidak salah, itu kemarin ada yang ngaku-ngaku seorang kiai itu, ngaku-ngaku seorang kiai, ngaku-ngaku itu pondok pesantren, ternyata malah apa istilahnya melakukan pencabulan dan lain-lain. Auzubillah Kan semuanya. seperti itu. Nah, itu salah satu fungsinya FKPP hadir di situ. Intinya kita akan mendampingi pondok-pondok pesantren, baik itu yang sifatnya dalam program-program yang positif, tentunya juga mengikis, membantengi biar pondok pesantren di Kota Semarang ini semuanya bisa aman. Amin, amin. Seperti apa yang kita programkan di pondok-pondok itu tersendiri. Yang pasti satu, akhlakul karimah ini harus tetap kita tanamkan pada santri-santri. Siap Gus. Ini Gus, ini di akhir pertemuan kita ya, dari berbagai banyaknya pengalaman, hikmah dan perjuangan untuk membersamai pondok-pondok pesantren. Ini di akhir pertemuan kita ini barangkali Gusnya bisa sampaikan kisah-kisah inspiratif atau dari Quran, hadis, atau mungkin kisah Gusnya sendiri itu untuk memotivasi para pemirsa ini. Ya, sekelumit kisah aja Gus ya. Sekelumit aja ya. Sekelumit aja. Karena nanti kalau banyak-banyak tak sampaikan semua terbongkar. Nah. Ya. Inspirator saya tentu kalau saya suruh menceritakan inspirator saya itu dari mana, ya tak lepas tentunya yang pertama tetap orang tua saya sendiri. Jadi salah satu pijakan saya harus meneruskan orang tua saya yang punya sifat, yang punya sikap seperti itu. Jadi ketika beliau kemanapun itu pasti senyum yang ditebal. Ya. Karena saya waktu berkumpul sama orang tua itu sangat terbatas. Ya. Saya mulai di pesantren itu kelas berapa ya? Ya mulai kelas 3 MI itu sudah pondok, kita mulai pondok boleh kan. Jadi kalau kita ngomong kasih sayang orang tua ke saya itu sebenarnya kurang, saya merasa kurang. Tapi dengan kurangnya ini yang akhirnya membentuk saya jadi seperti ini saat ini. Alhamdulillah. Jadi inspirasi saya ya tetap kepada orang tua saya, inspirator saya ya orang tua saya. Saya kira itu kalau inspirator dari pengasuh pondok yang dulu pernah saya nyucup ilmu di situ ya enggak usah saya sampaikan di sini kan. Nanti rahasia saya kebongkar. Mungkin itu para pemirsa dari awal tadi, Masya Allah 5 lebih itu pondok yang pernah beliau hari keberkahannya. Itu juga membuat kita sangat termotivasi. Jadi untuk para pemirsa sahabat santri mengabdi, catatan nggak pernah lulus. Nah ini catatannya ini nggak boleh ditiru. Tapi untuk pondoknya di mana itu, terus perjuangan beliau sebagai santri, perjuangan beliau dalam membesarkan suatu kepengurusan yang lama vakum, itu yang tadi dari awal beliau sampaikan itu sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan semua perjuangan, hikmah dan kisah inspiratif dari beliau itu bisa membuat kita semuanya dan juga para pemirsa yang ada dimanapun berada itu kembali ke jalan yang semangat untuk memperbaiki diri kita semuanya. Itu Gus ya. Kiranya cukup. Matur sembah nuwun, barakallah. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa mampir lagi ke sini. Amin. Itu jadi mudah-mudahan ada pembahasan lain lah yang bisa sampaikan di sini. Sering-sering aja untuk sharing gitu. Siap Gus. Nah kita atur jadwal yang baru nih. Siap. Insyaallah siap insyaallah. Moga Gus. Moga para pemirsa semuanya tunggu di keseruan kita di lain hari. Kita insyaallah akan terus memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk para pemirsa di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.